Halo Sobat Pengadaan, ini video kami dari UKPBJ Kabupaten Minahasa Tenggara memberi informasi tentang dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah meliputi 1. Pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN, APBD. 2. Pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN, APBD, termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. 3. Pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN, APBD, termasuk pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Anggaran belanja yang digunakan antara lain berasal dari APBN, APBD, pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pinjaman luar negeri dan atau hibah luar negeri. Jenis pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah barang. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Yang ketiga, jasa konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Yang keempat, jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah melalui swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Dan kedelapan, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Kebijakan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan kesembilan, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Prinsip pengadaan barang dan jasa. Ada 7 prinsip pengadaan. Yang pertama, efisien. Efisien itu berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Yang kedua, efektif.
Efektif itu berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, transparan. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Keempat, terbuka. Terbuka berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang telah memenuhi persyaratan. Yang kelima, bersaing. Bersaing itu berarti pengadaan barang atau jasa harus dilakukan dengan persaingan yang sehat. Yang keenam, adil. Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa. Yang ketujuh, akuntabel. Akuntabel berarti setiap proses pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait pengadaan barang. Etika pengadaan barang dan jasa. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang jasa. Kedua, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang jasa. 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang jasa. Keenam, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Dan kedelapan, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Pelaku pengadaan barang dan jasa. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa, baik melalui swakelola maupun penyedia? Yang pertama, pengguna anggaran. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen. Keempat, pejabat pengadaan. Kelima, kelompok kerja pemilihan atau POKJA. Keenam, agen pengadaan. Ketujuh, penyelenggara swakelola. Dan yang kedelapan adalah penyedia. Garis besar pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan kontrak. Perencanaan dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang jasa. Persiapan pengadaan dibagi dua, yaitu persiapan dengan cara swakelola dan persiapan melalui penyedia. Dengan cara swakelola ada 5 tahapan, yaitu penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya. Sedangkan melalui penyedia ada 4 tahapan, yaitu menetapkan harga perkiraan sendiri, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan lain-lain. Pelaksanaan pengadaan. Karena persiapan dibagi dalam 2 cara, maka pelaksanaan pun dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola dan penyedia. Pelaksanaan dengan swakelola dibagi dalam 3 tahapan, yaitu pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, atau tipe 4, pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sedangkan melalui penyedia ada 3 tahapan, yaitu pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Sekian informasi dasar tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terima kasih.